Kalau gua mulai dari nol, strategi apa sih kira-kira yang akan gua pakai untuk menjadi kaya lagi? Jadi di sini gua akan bimbing kalian, ya. Gua akan bahas step by step, ya, langkah demi langkah. Kalau gua sampai mulai dari nol lagi, kira-kira apa sih yang akan gua lakukan? Supaya kalian dari sini, semua yang nonton di sini, kalian yang masih di titik nol, itu bisa mendapatkan manfaat. Buat kalian yang masih di titik nol, gue pengen bilang ini dulu ya. Sebelum ini semua mulai, ya, jangan fokus kepada uangnya. Fokus kepada pengembangan diri kalian dulu. Gak usah buru-buru jadi kaya, ya. Jangan gak sabaran untuk jadi kaya. Kalian harus fokus di pengembangan diri. Kenapa? Karena itu adalah fondasi yang akan bikin kalian jadi kaya dan tetap jadi kaya. Karena banyak sekali gue lihat orang kaya yang naiknya secara sangat-sangat cepat dan jatuhnya juga sangat-sangat cepat. Jadi kaya yang gue maksud di sini, gue akan definisikan pakai standar dunia, yaitu High Net Worth Individual. Ya, kita sebutnya HNWI. Ini di standar bank, itu yang memiliki 1 juta dolar lebih. Ya, jadi sekitar 16 miliar rupiah. Jadi itu ya kaya yang kita maksud kalau misalnya dimulai dari nol, dan bagaimana caranya dari nol nyampe ke 16 miliar tadi. Kalian dengerin apa yang gue ngomong di sini, ya. Kalian terapkan ilmunya, kalian fokus selama 10 tahun, ya. Di sini gue nggak jamin kalian semua bisa mendapatkan, karena kebanyakan kalian yang nonton ini bakal banyak yang nggak ngapa-ngapain, ya. Setelah nonton ini kalian lanjutin dengan kebiasaan kalian lanjutin dengan pemikiran kalian yang sebelumnya, cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya. Itu akan banyak dari kalian yang seperti itu. Jadi gue nggak menjamin apapun bahwa kalau kalian dengerin apa yang gue ngomong itu pasti kejadian, tidak. Karena kebanyakan dari kalian gue tahu persis itu nggak bakal ngapa-ngapain. Di sini materinya akan gue bikin sesederhana mungkin, ya. Jadi gue akan bagi 3 level. Langkah pertama yang kalian harus lakuin ketika kalian masih berada di level 0, ya. Ini kalian masih nggak punya uang, ya. Mungkin masih tinggal sama orang tua, masih belum punya penghasilan sama sekali. Ini adalah tempat di mana kalian harus bisa upgrade skill terlebih dahulu, ya. Skill ini yang paling penting. Makanya tadi gue sebut di awal, ya. Yang penting itu adalah pengembangan diri. Karena kalau diri lu berkembang, sudah pasti kemampuan lu untuk mencari uang itu berkembang. Uang itu cuma sekedar bayangan, ya, dari diri lu. Level itu di level berapa itu uang itu cuma bayangan. Kalian masukin dulu, ya, mentalitas-mentalitas yang paling sederhana. Contohnya, kalian jadi orang yang bekerja keras dulu, ya. Sebelum mikir yang lain, sebelum mikir skill. Kalian harus sudah tanamin gitu di diri kalian untuk bekerja keras, ya. Jangan malas bekerja keras. Jangan kalian lagi tidur, ya, bangun pagi, tidur, mau tidur sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Percayalah, kalau kalian punya mentalitas seperti itu, ya, kemiskinan akan datang menjemput kalian seperti pencuri di malam hari. Jadi kalau kalian jam 8 pagi, aduh pengen tidur sebentar lagi, ya. Alarmnya kalian snooze terus. Itu mentalitas. Jadi sebelum kita ngomongin ke skill, mentalitasnya dulu harus ditempa, ya. Itu bekerja keras, jangan malas. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kalian harus jadi orang yang punya integritas. Ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, jadilah terbaik, ya. Kalian ketika dikasih kesempatan sama orang untuk bekerja, kerjalah yang terbaik, gitu. Hidup itu nggak ribet. Kalau kalian setiap apapun yang dikasih ke depan kalian kerjakan dengan sepenuh hati, itu pasti akan ada dampaknya, akan ada value-nya untuk orang yang kalian kerjakan, ya. Sedangkan kalau kalian dikasih pekerjaan nih, udah dikasih kesempatan sama orang, kalian bermalas-malas, kalian bekerja setengah-setengah, kalian bekerja tanpa integritas, itu hidup kalian nggak akan kemana-mana. Nah, dari bekerja keras dan punya integritas saja, itu udah modal awal, ya, untuk kalian bisa naik level yang selanjutnya. Jadi fondasinya dibenahin dulu. Fokus dan disiplin itu juga kadang terkesan sesuatu yang mudah, ya. Tapi banyak dari kalian yang nggak paham artinya fokus dan disiplin itu apa. Fokus itu di saat kalian sudah dikasih pekerjaan, kalian dikasih kesempatan, kalian fokus di opportunity yang ini, ya. Karena ide itu akan banyak, kesempatan itu akan ada banyak, ya. Dunia ini nggak kekurangan ide, kok. Orang-orang terhebat yang kalian kira itu idenya original, itu bukan ide mereka. Seperti Bill Gates, dia bikin Microsoft Excel dan lain-lain, itu bukan punya dia awalnya. Dia hanya copy. Ya, sama seperti Walmart. Walmart itu foundernya setiap kali dia datang ke toko, dia akan berhenti di situ. Dia bilang, ini terkenal sekali, dia bilang, Sam Walton, gak ada yang pernah masuk ke supermarket, ya, lebih banyak dari dia. Semua toko supermarket itu dia lihat gitu. Oh, ini cara taruh lilinnya seperti ini cara taruh raknya seperti ini. Bahkan toko-toko yang jauh lebih kecil dari dia, setiap kali dia lagi jalan di mobil, dia akan berhenti, dibilang keluarganya tunggu dulu, kasih saya 1 jam. Dia akan keliling di supermarketnya. Jadi dunia ini tuh nggak kekurangan orang yang punya ide, ya. Tapi kekurangan orang yang bisa eksekusi selama puluhan tahun dengan fokus dan disiplin. Kalian ini di era modern ini gampang sekali terdistraksi, ya. Kalian awalnya mau belajar hal A,
Lalu ada orang bilang hal B itu lebih bagus. Hal A ini aja belum 1% kalian pelajari, kalian sudah pindah ke hal yang B. Kalian tidak pernah fokus di bidang kalian. Ketika contohnya kalian selesai nonton video ini, kalian mungkin bisa lanjutin nonton video yang nggak berguna lagi, ya, di aplikasi short form kalian dengan TikTok dan segala macam. Ketika gue awal ibaratnya bekerja ya, dapat duit, gue itu nggak pernah fokus akan uang, ya. Gue kerja Rodi, apapun itu gue kerjakan. Gue nggak pilih-pilih ya, gue nggak pilih mana uang kecil, mana uang besar. Apapun gue kerjakan, selama gue bisa dapat uang dan gue bisa dapat ilmu, ya. Jadi gue nggak apa-apa kerja Rodi, asalkan gue dapat mentor yang bisa membimbing gue. Gue nggak apa-apa dikasih uang sedikit, asalkan dikasih skill yang mahal. Kebanyakan orang di level 0 ya, baru mulai ini, itu nggak punya pemikiran seperti itu. Mereka mau cari uang sebanyak-banyaknya. Mereka ini adalah manusia-manusia paling serakah di bumi. Mereka mau kaya secara instan dan cepat, tapi mereka nggak mau prosesnya. Mereka skill itu belum punya, karakter belum punya. Mereka merasa dunia ini berhutang kepada mereka sesuatu. Tidak. Dunia itu tidak pernah berhutang ya kepada kalian semua. Ini kalian bisa percaya ya. Kalian mau cepat kaya, kalian mau jackpot ya. Di apapun yang kalian lakukan ya, mau itu lotre di Amerika, mau itu lu mau main judi, mau lu beli investasi yang tiba-tibanya jackpot ya. Ketika itu tidak dibarengi oleh fondasi, ya, pemikiran dan karakter yang tepat, itu uangnya akan hilang semua, ya. Itu akan seperti uang jin dimakan sama setan, nggak akan kemana-mana, uangnya akan hilang. Nah ini buat kalian yang belum punya income, ya, maupun belum punya pekerjaan, ya. Saran gue adalah coba, ya, cari skill yang itu bisa kalian jual skillnya. Contohnya seperti apa? Skill jualan. Contohnya seperti skill apa? Skill video editing. Ya, contohnya skill seperti apa? Skill bagaimana cara kalian bisa coding, bikin website atau aplikasi. Jangan malu gitu ya. Jadi dari dulu gue nggak pernah malu untuk berjualan ya. Untuk gue ke toko-toko, dari gue jualan sedotan tuh gue ke toko-toko ya. Ditolakin sama manajer-manajer yang level bawahnya, gue nggak masalah. Gue nggak pernah punya malu. Gue lanjut terus gitu. Mau dari zaman di sekolah gue berjualan juga gue nggak pernah punya malu ya. Karena orang nggak punya duit gitu loh. Apa yang perlu dimaluin lagi? Gue lebih baik gue malu dibanding orang tua gue nggak makan, ya sederhana. Jadi nggak ada waktu itu kata-kata malu tuh nggak ada. Nggak ada hal yang terlalu rendah untuk dilakukan untuk mencari uang. Gue jualan minyak rambut pun gue lakukan, gue jualan sedotan gue lakukan, gue jadi wedding organizer itu gue lakukan, gitu. Cuman dibayar ratusan ribu. Apapun waktu itu, ya itu gue lakukan sepenuh hati. Yang penting asal gue bisa mendapatkan uang. Skill yang gampang dipelajari untuk kalian bisa mendapatkan uang yang relatif lebih banyak itu adalah skill berjualan. Contoh, lo upgrade skill lo sebagai seorang sales ya, lo jadi pendengar yang baik. Karena ini banyak yang salah. Orang banyak kira sales itu tentang banyak ngomong. Bukan. Sales itu tentang siapa yang paling jago mendengar. Mendengar keluh kesah dari konsumen itu apa, ya. Mendengar mereka itu maunya apa. Gimana caranya produk atau jasa kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketika lo tahu jelas, ya, masalah dari calon klien atau konsumennya apa, di situ lo bisa tawarkan solusi. Contoh, lo adalah sales software. Ketika lu tahu, oke, dia punya masalah di bisnis prosesnya. Di bagian apa? Oh, dia mungkin ada masalah di bagian purchasing. Gimana cara software ini itu bisa jadi bermanfaat di sana? Dia punya masalah, misalnya banyak orang dalam yang nyolong. Oke, gimana caranya kita pakai 3-step verifikasi? Oh, software ini bisa membantu di sana. Oh, gimana caranya? Dari point of sales itu nyambung semua sama inventory di belakangnya. Nah, itu kalian kalau kalian jadi penjual yang handal, kalian harus bisa mendengar. Gitu. Klien tuh kebutuhannya apa dan kemauannya apa. Produk yang kalian bisa jual tuh bisa macam-macam ya. Kalian bisa jual produk tadi contohnya seperti software, bisa jualan produk misalnya kalian bekerja di bank ya, jualan produk keuangan ke nasabah. Kalian juga bisa jualan properti, kalian bisa jualan mobil, jualan motor, jualan yang lain ya. Itu skill yang mudah dipelajari dan bisa mendapatkan uang yang relatif banyak. Contoh ya, kita kasih contoh lagi skill. Skill adalah copywriting ya. Gimana cara kalian bisa nulis gitu untuk landing page? Gimana caranya kalian bisa nulis untuk orang punya billboard advertising. Itu adalah skill yang akan dibayar mahal oleh para brand. Kenapa? Karena sedikit yang memiliki skill copywriting yang sangat handal. Ibarat kalau toko nih, ya, copywriter itu adalah orang yang jualan di tokonya. Tapi kalau misalnya online, zaman sekarang seperti website toko baju contohnya, copywriting, tulisan yang ada di website itu adalah seperti sales yang jualan 24 jam tanpa berhenti. Ya. Itu contoh salah satu skill yang kalian bisa pelajari. Atau kalian contohnya yang tertarik di video editing. Oh, bagaimana caranya mengedit video lebih baik ya. Gimana caranya kalian misalnya coding gitu. Coding adalah contoh salah satu skill lagi. Kalian bisa bikin aplikasi, kalian bisa bikin software, kalian bisa cari marketplace ini punya keresahan apa, antara kalian bikin vertical SaaS, software as a service atau yang lain. Atau kalian bisa gabung ya, skill tuh bisa ditumpuk. Ya, jadi contoh misalnya kalian bisa coding, kalian bisa bikin software nih, produknya kalian bikin, lalu kalian punya skill sales, kalian bisa jualan. Atau kalian
berpartner gitu. Satu ada yang bikin produknya, satu ada yang bisa jualan.